asal usul kalang bread alias roti bread. Babat kalang bread. Pada mulanya di Tulung Agung ada seorang adipati yang terkenal, yaitu Adipati Betak Bedalem. Adipati Betak ini mempunyai 2 putri yang sangat cantik. Yang pertama bernama Roro Ringgit dan yang kedua bernama Roro Kembang Sore. Putri Adipati Bedak yang kedua ini banyak disenangi adipati-adipati muda. Bahkan kecantikannya sangat terkenal di kota-kota lain sampai di kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, kerajaan yang putranya bernama Pangeran Lembu Peteng, sebagai pangeran yang sangat bagus parasnya, juga mempunyai keris yang sangat ampuh kegunaannya. Pangeran Lembu Peteng ini juga berada di lingkungan Kadipaten Bedalem. Selain Pangeran Lembu Peteng juga ada Kasan Besari dan Adipati Kalang yang sama-sama ada di lingkungan Kadipaten. Pangeran Lembu Peteng dan Adipati Kalang sama-sama jatuh cinta kepada putri Adipati Betak yang bernama Roro Kembang Sore. Roro Kembang Sore sangat cocok dan cinta pada Pangeran Lembu Peteng, dan akhirnya kedua pasangan ini dinikahkan oleh Adipati Bedak Bedalem, ayahnya Roro Kembang Sore. Mendengar berita itu, Adipati Kalang sangat marah dan murka. Akhirnya Adipati Kalang mempunyai rencana membunuh Pangeran Lembu Peteng. Pada waktu Pangeran Lembu Peteng dan Roro Kembang Sore sungkem pada Adipati Bedak, tiba-tiba Adipati Kalang mengeluarkan keris yang langsung ditancapkan pada Pangeran Lembu Peteng dari arah belakang. Dan matilah Pangeran Lembu Peteng. Adipati Kalang ngamuk setelah membunuh Pangeran Lembu Peteng. Adipati juga membunuh kedua orang tua Roro Kembang Sore, yaitu Adipati Bedak Bedalem dan istrinya Roro Ringgit. Juga Roro Kembang Sore melarikan diri mencari keselamatannya masing-masing. Roro Kembang Sore akhirnya di pertapaan Gunung Cilik semedi. Kesaktian keris dari suami sangat terkenal, bahkan sampai terdengar oleh Adipati Kalang berniat untuk memilikinya. Adipati Kalang ingin tahu pusaka ampuh itu. Makanya dia pergi ke Gunung Cilik dengan jalan jongkok dan tunduk sampai ke Gunung Cilik. Semuanya persyaratan dari Roro Kembang Sore. Akhirnya sampailah Adipati Kalang di Gunung Cilik. Dan wanita yang tidak kenal itu menyuruh supaya Adipati Kalang menengadah dan melihat siapa yang ada di depannya. Betapa kagetnya Adipati Kalang. Ternyata orang yang menyuruh di Gunung Cilik itu ialah Roro Kembang Sore. Untuk utusan dari Mojopahit. Waktu itu juga ada di Gunung Cilik Patih Gajah Mada beserta prajuritnya
Patih Gajah Mada tahu kalau pembunuh putra kerajaan Mojopahit Pangeran Lembu Peteng adalah Adipati Kalang, pembunuhnya. Adipati Kalang lari terbirit-birit karena terus dikejar oleh Patih Gajah Mada. Dan Adipati Kalang badannya disuir-suir oleh Patih Gajah Mada. Akhirnya tempatnya dimakamkan di Cuwiri dan Adipati Kalang lari kepergok oleh Patih Gajah Mada. Lalu tempat itu dinamakan Bantelan dan Adipati Kalang lari, lalu si sembret terus, tempatnya dinamakan Kalang Bread atau roti bread. Akhirnya Adipati Kalang jatuh dan masuk ke gedung. Akhirnya ngesong alias nyanyi, setelah makan roti bread nyanyi ke dalam dan dinamakan kalisong alias nyanyi di kali. Akhirnya Adipati Kalang mati di dalam sungai tersebut dan mayatnya tersangkut oleh pohon aren alias kolang kaling sekarang itu warna-warni. Oleh Patih Gajah Mada dinamakan Batang Saren. Inilah cerita dari wilayah Kalangbret, Tulung Agung yang kejadiannya di sekitar wilayah Kalangbret sini. Itulah awal mula roti bread. Mungkin terinspirasi dari situ. Nama-nama di bawah ini memberikan nama dari pajak Patih Gajah Mada.